kita bisa memahami bahasa Arab, yang paling pertama kali, yang paling mendasar sekali adalah kita harus tahu terlebih dahulu komponen utama bahasa Arab. Komponen bahasa sebetulnya, bahasa apapun itu sejatinya sama, walaupun juga dengan bahasa Arab, karena ia adalah bahasa, dan bahasa itu adalah merupakan sebuah produk, sesuatu yang bisa kita pahami dengan kita bisa membandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan ternyata umumnya semua bahasa itu komponennya sama. Pun juga dengan bahasa Arab, komponen utama dari bahasa Arab itu adalah 3 sejatinya. Nah, apa yang 3 itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Pak Eman Berbagi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan tidak lupa komen, like, share, and subscribe channel ini. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di video sebelumnya kita sudah dapatkan poin bahwa Al-Quran itu adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Namun, tentu kita hanya bisa memahami Al-Quran manakala kita bisa mau menyelami Al-Quran. Menyelami Al-Quran tentu butuh usaha dari kita. Dan kenapa butuh usaha? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata membuat surat cintanya adalah dalam bahasa Arab, sebagaimana ayat ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Jadi Allah ternyata punya maksud buat kita dengan diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab. Dalam waktu yang sama, Allah juga ingin supaya kita akhirnya bisa memahami lebih jauh ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka tugas kita berikutnya adalah kenali bahasa Arab. Itulah tugas kita, itulah peran kita, itulah upaya yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memahami pesan-pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memahami isi dari Al-Quranul Karim. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah tips berikutnya. Maka untuk kita bisa memahami bahasa Arab, yang paling pertama kali, yang paling mendasar sekali adalah kita harus tahu terlebih dahulu komponen utama bahasa Arab. Komponen bahasa sebetulnya, bahasa apapun itu sejatinya sama, walaupun juga dengan bahasa Arab, karena ia adalah bahasa, dan bahasa itu adalah merupakan sebuah produk, sesuatu yang bisa kita pahami dengan kita bisa membandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan ternyata umumnya semua bahasa itu komponennya sama. Pun juga dengan bahasa Arab, komponen utama dari bahasa Arab itu adalah 3 sejatinya. Nah, apa yang 3 itu? Mari kita lihat paparan berikutnya. Oke, baik teman-teman. Dalam bahasa Arab, komponen utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah ada al-huruf, yang kedua ada al-kalimah, yang ketiga adalah al-jumlah. Jadi huruf, kalimah, jumlah. Nah, sekarang teman-teman coba kita baca kalimat komponen bahasa Arab. Kalimat komponen bahasa Arab. Dalam kalimat komponen bahasa Arab,
atau dalam kalimat bahasa Indonesia yang bunyinya komponen bahasa Arab ini, isinya sebetulnya 3 juga. Komponennya 3 juga. Yang pertama ada huruf yang menjadi cikal bakal sebuah kata. Kemudian ada kata terdiri dari kata komponen, bahasa, dan Arab. Kemudian ada kalimat komponen bahasa Arab. Sama juga dengan bahasa Arab sebetulnya. Jadi komponennya 3 itu juga. Ada al-huruf, ada kalimah, kemudian ada jumlah. Baik, huruf adalah huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada huruf abjadiyah dari mulai A sampai Z. Maka huruf hijaiyah yang dimaksud itu tentu adalah dari alif sampai ya. Itulah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang itu menjadi komponen pertama. Nah, terkait dengan huruf ini, tentu kita punya 2 tugas, punya 2 hal yang kemudian harus kita perdalam. Pertama adalah kemampuan membacanya, yang kemudian lahirlah dari komponen kemampuan membaca ini, lahirlah kemudian ilmu yang harus kita ketahui, yakni ilmu tajwid. Kenapa? Sebab membaca huruf-huruf dalam Al-Quran itu tidak bisa semau kita, tidak bisa sekarepnya kita atau seinginnya kita. Sebab huruf-huruf dalam Al-Quran itu punya makhraj, punya tempat keluarnya. Dari mana keluarnya huruf itu, dari mana bunyinya huruf itu. Kemudian ia juga punya sifat hurufnya. Oh, ada sifat-sifatnya, ada yang kuat, ada yang seperti suara halus, ada suara desisan, dan seterusnya. Jadi huruf-huruf dalam Al-Quran itu punya cara dalam pengucapannya. Ia tidak bisa. Itulah salah satu keistimewaan atau karakteristik yang unik dalam Al-Quran atau dalam huruf-huruf dalam Al-Quran yang harus kita baca sesuai dengan tempat keluarnya atau makhrajnya dan sifat hurufnya. Kenapa? Sebab beda pelafalan atau beda makhrajnya bisa jadi kemudian beda katanya dan akhirnya beda artinya. Yang kedua adalah kewajiban kita untuk menulisnya. Nah, ada ilmu yang akhirnya lahir dari ilmu bagaimana menulis huruf-huruf Arab ini yang mungkin disebut dengan ilmu khat atau ilmu imla, bagaimana menulis huruf-huruf atau kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Luar biasa di dalam tradisi Islam atau dalam budaya Islam, ilmu khat juga menjadi salah satu keunikan tersendiri yang mungkin bisa kita jumpai ya di masjid-masjid atau di tempat-tempat tertentu atau dimanapun. Ketika ada kaligrafi atau ada khat yang indah, itu akhirnya membuat kita juga melihatnya luar biasa menyenangkannya, luar biasa indahnya. Nah, itu komponen yang pertama, yakni huruf. Yang kedua, komponen bahasa Arab itu adalah kalimah. Oke, kalimah. Nah, kalimah di sini kalau dalam makna sehari-hari kita itu artinya adalah kata. Jadi istilah kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimah. Gitu ya. Jadi kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimah. Nah, dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata. Yang pertama ada al-ismu atau disebut dengan isim. Nah, singkatnya, isim ini adalah buat kita untuk mudah memahaminya itu adalah segala macam yang terkait dengan kata benda, gitu ya. Dan kata benda dalam bahasa kita kan sebetulnya tidak hanya benda yang dimaksud seperti handphone, komputer, kemudian meja, buku, pulpen, kan tidak hanya itu. Yang termasuk dengan kategori kata benda itu kan macam-macam. Ada nama orang, ada nama tempat, dan sebagainya. Banyak hal, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris sebutnya noun biasanya gitu kan, kata benda. Nah,
Contohnya, dalam Al-Quran misalkan ada lafaz Allah, ada kalimat Alkitab, misalkan Allahu nurus samawat atau dzalikal kitabu. Nah, kata-kata Allah, kata-kata Alkitab itu ya kategorinya termasuk kata isim, istilahnya. Yang kedua adalah al-fi'lu, atau dalam bahasa kita adalah definisinya kata kerja. Gitu. Nah, contohnya di dalam Al-Quran itu adalah ada misalkan ayat khatamallahu ala qulubina. Kalimat khatama itu disebutnya fi'il. Gitu. Kemudian atau wabil akhirati hum yuqinun atau alladzina yu'minuna. Nah, yu'minuna ini adalah kalimat fi'il atau kata kerja. Gitu. Itu yang kedua. Adapun kata yang ketiga ini adalah al-harfu atau huruf. Tapi al-harfu yang dimaksud di sini bukan al-huruf yang dimaksud pertama kali dalam komponen bahasa ada pertama itu. Sebab al-harfu di sini maknanya adalah kata bantu. Jadi kata-kata bantu dalam Al-Quran itu disebutnya al-harfu. Oh, banyak tentunya ya. Contohnya di dalam Al-Quran itu ada kalimat ala. Misalkan tadi khatamallahu ala qulubihim. Nah, ala di situ adalah al-harfu atau disebutnya kata bantu. Atau fi qulubihim maradun. Fi itu adalah kata bantu atau huruf dimaksud. Atau kalimat bismillah, bi itu adalah juga huruf. Jadi itu 3 jenis kata dalam bahasa Arab atau 3 jenis dalam kalimat dalam Al-Quran yang nanti bisa akan temui dan akan kita bisa selami. Jadi kalau kita simpulkan, isi dari Al-Quran itu adalah isinya ada isim, ada fi'il, ada huruf, dan selalu begitu. Isi dari Al-Quran itu ya pasti ada isim, ada fi'il, ada huruf itu. Jadi kalau boleh disimpulkan ya kandungan Al-Quran itu ya isinya di sini ada kalimat, ada kata benda, ada kata kerja, ada kata bantu, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, yang ketiga adalah jumlah. Nah, jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia maknanya itu adalah kalimat itu. Jadi rangkaian dari kata-kata, kan kalimat itu adalah rangkaian kata-kata yang mengandung makna gitu. Sementara kalau kata itu kan definisinya rangkaian huruf-huruf yang mengandung makna. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah kata, kumpulan dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, jumlah itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang mengandung makna. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya adalah kalimat. Nah, jumlah itu terdiri dari 2 jenis, terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada umdah atau disebut dengan kalimat pokoknya. Kemudian kalimat pokok ini juga mungkin nantinya ada bisa menjadi subjek, ada bisa kemudian ada predikat. Biasanya kan kalimat pokok itu terdiri dari subjek, predikat gitu kan, subjek, predikat. Nanti pelengkapnya ada lagi, biasanya ada objek, ada keterangan. Tapi ketika kalimat sudah ada subjek dan predikatnya, ya sudah bisa dipahami. Nah, itulah yang dimaksud dengan umdah. Nah, jadi pokok kalimatnya atau kalimat pokoknya. Contohnya dalam Al-Quran itu misalkan Allahu yastahzi'u. Nah, itu sudah jadi jumlah. Kenapa sudah jadi jumlah? Karena ia sudah terdiri dari 2 kata. Tidak hanya 1 kata atau tidak hanya 1 kalimat. Gitu kan? Karena ada kalimat Allah, ada yastahzi'u. Kalau cuma ada Allah, itu baru kalimat dan belum jelas kan? Allah kenapa? Allah mengapa? Allah ngapain? Dan seterusnya. Jadi makanya dijelaskanlah dengan kalimat yastahzi'u. Maka ketika ada ayat Allahu yastahzi'u bihim, nah ketika Allah sampai yastahzi'u aja itu sudah menjadi jumlah. Allah memperolok-olok. Jadi sudah ada penjelasannya. Allah kenapa? Allah memperolok-olok. Pertanyaannya kemudian memperolok-olok siapa? Nanti diterangkan di unsur jumlah yang lainnya. Atau misalkan ada jumlah alhamdulillahi. Itu sudah jadi jumlah. Sudah jadi kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Sudah jadi jumlah. Kenapa? Karena sudah terdiri dari
dua kalimat lebih. Ini ada kata-kata alhamdu, kemudian ada kata-kata li, dan ada kata-kata Allah itu sendiri. Jadi alhamdu maknanya adalah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sudah dijelaskan kalimat alhamdunya. Subjeknya ini sudah ada keterangannya. Ini kalau cuman alhamdu aja, ya baru kalimat. Belum belum bisa dipahami. Tapi ketika sudah ada kata-kata lillah, jadi semakin jelas. Nah, itu umdah atau kalimat pokoknya. Kemudian yang kedua, unsur dari jumlah itu adalah ada al-fudlah atau kalimat pelengkapnya. Nah, kalimat pelengkap ini itu bisa jadi keterangan tambahan atau mungkin jadi ekor kalimatnya. Dan fungsinya tentu memberikan keterangan lebih lanjut dari jumlah itu sendiri. Jadi fungsi dari fudlah itu adalah memberikan keterangan lebih lanjut atau memberikan keterangan lebih jelas dari sebuah jumlah. Jadi ketika ada jumlah atau ada ayat yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan seterusnya. Sudah ketika misalkan baru sampai sini saja itu sudah menjadi kalimat yang lengkap karena dia sudah ada umdahnya dan sudah ada fudlahnya. Umdahnya adalah khatamallahu, jadi subjek predikatnya sudah jelas di sini. Kemudian ada fudlahnya, yakni keterangan objeknya. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi Allah telah menutup, gitu kan? Siapa yang menutup? Ya Allah, gitu kan? Berarti subjeknya siapa? Allah. Predikatnya apa? Menutup. Kemudian objeknya apa? Oh, Allah menutup hati-hati orang-orang kafir. Hati-hati orang-orang yang tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup kepada hati-hati dan pendengaran orang-orang kafir. Itu komponen yang ketiga dalam bahasa Arab, disebutnya jumlah. Baik, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi untuk kita bisa memahami Al-Quran, maka inilah yang akan kita pahami ke depan. Jadi yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari adalah, yang akan kita kuasai adalah tiga ini: huruf, kalimah, dan jumlah. Nah, maka kalau ada kata alhamdulillah, kalau ada jumlah, kalau ada ayat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan satu jumlah dia. Sudah satu jumlah atau mungkin sudah satu ayat kalau di Al-Qur'an kan? Kenapa? Karena ia sudah lengkap. Kenapa? Huruf di situ ada dari mulai alif, lam, ha, mim, dal, dan seterusnya. Kemudian kalimahnya ada alhamdu, kemudian ada li, ada Allah, ada Rabbi, ada al-alamin. Itu kalimah-kalimahnya. Karena ini sudah rangkaian kalimah yang mengandung makna, maka ini sudah menjadi jumlah. Nah, cuman pertanyaannya, karena kalimah itu ada tiga tadi ya, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf atau kata bantu. Nah, di ayat alhamdulillahirabbil alamin, mana yang disebut dengan isim, mana kalimat isim, gitu kan? Atau kata, mana yang ini terkategori sebagai kata atau kalimat isim? Mana di sini misalkan fi'il dan seterusnya, atau ada nggak fi'il, atau ada nggak huruf atau kata bantunya? Nah, itu kita bisa ketahui dari ciri-cirinya. Dan ciri-ciri untuk kita bisa mendeteksi kalimat ini masuk kategori isim, fi'il, atau huruf akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi, terus ikuti channel ini dan jangan lupa like, share, komennya, dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Kalau dirasa channel ini memberikan manfaat dan kebaikan, mudah-mudahan kita bisa men-share-nya kepada orang lain semuanya. Baik, sampai ketemu di video-video berikutnya.